Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita sekarang akan belajar tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Abu Bakar, sahabat Nabi, kemudian Umar bin Khattab. Sekarang kita akan belajar tentang sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Siapa dia Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai seorang saudagar atau pedagang yang sukses dan berhasil, sehingga dikenal dengan saudagar yang kaya raya. Kemudian Utsman bin Affan adalah salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Apa itu? Orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Utsman bin Affan dijuluki dengan nama Dzun-Nurayn. Apa itu Dzun-Nurayn? Dzun-Nurayn adalah yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Apa itu dua cahayanya? Bahwasanya Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yang pertama, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Yang kedua, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Selain memiliki julukan Dzun-Nurayn, Utsman bin Affan memiliki julukan Hijratain. Apa itu Hijratain? Menurut bahasa, Hijratain artinya dua kali hijrah. Jadi Utsman bin Affan melakukan dua kali hijrah. Pertama, Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah atau dikenal dengan Ethiopia. Yang kedua, Utsman bin Affan hijrah ke Yasrib atau sekarang yang kita kenal dengan nama Madinah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui siapa itu Utsman. Sekarang kita akan belajar tentang silsilah dari Utsman bin Affan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada tahun 574 Masehi. Ayah beliau bernama Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisham bin Abdi Manaf bin Qusay. Sedangkan ibunya bernama Urwah binti Al-Baidah. Nah, keturunan atau garis keturunan Utsman bin Affan itu akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada garis mana?
yaitu pada garis Abdul Manaf atau Abdul Manaf. Silsilahnya sebagai berikut: Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sehingga tadi sudah jelaskan bahwasanya garis keturunan Utsman bin Affan bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Alhamdulillah kita sudah mengetahui silsilah Nabi Muhammad sampai bertemunya garis keturunan Utsman bin Affan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawanannya atau dermawan. Ini terbukti dengan beliau Utsman bin Affan menyerahkan sebagian besar harta kekayaannya demi kepentingan Islam. Kemudian membantu orang yang kekurangan dan membebaskan para hamba sahaya. Selain dermawan, Utsman bin Affan memiliki kepribadian pemalu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman bin Affan. Sampai tertulis dalam sebuah hadis akan sifat kepribadian Utsman bin Affan, yaitu seorang pemalu. Selain dermawan, kemudian pemalu, Utsman bin Affan memiliki kepribadian, memiliki sifat berbudi luhur, jujur, kemudian teguh hatinya dan berperasaan halus. Masya Allah. Kepribadian dari Utsman bin Affan. Selanjutnya kita akan belajar tentang peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Apa peranan Utsman bin Affan ketika beliau masuk Islam? Utsman bin Affan tadi telah disebutkan bahwasanya salah satu dari as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam Islam ketika dia masuk Islam. Terbukti pada peristiwa di Tabuk, yaitu peristiwa antara umat Islam
dengan Bizantium. Pada waktu itu Utsman bin Affan membiayai sepertiga dari hartanya untuk peristiwa tersebut, yaitu sekitar 950 ekor unta, kemudian 100 ekor kuda, dan uang tunai sebesar 1000 dinar. Selain itu, Utsman bin Affan memberikan hartanya pula pada masa pancaklik, di mana umat Islam kekurangan dalam bahan makanan pada masa tersebut. Sehingga Utsman bin Affan menyerahkan atau memberikan 1000 karung gandum untuk umat Islam yang mengalami masa pancaklik tersebut. Selain itu, Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi atau yang dikenal dengan sumur Raumah. Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dengan harga, subhanallah, 200 dirham. Maaf, 200.000 dirham. 200.000 dirham. Subhanallah. Itu diperuntukkan untuk Islam, untuk umat Islam yang pada masa itu umat Islam kekeringan, kurang air, maka sumur tersebut dibeli oleh Utsman bin Affan. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita pertama sudah belajar tentang siapa sih Utsman bin Affan. Kemudian kita belajar tentang silsilah dari Utsman bin Affan. Setelah kita mengetahui silsilah Utsman bin Affan, kita mengetahui akan kepribadian dari Utsman bin Affan. Dari kepribadian Utsman bin Affan, kemudian kita mengetahui akan perang apa yang dilakukan Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Dan terakhir kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.